Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Bertemu lagi dengan saya Hamida Hikmah di YouTube channel ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang manajemen ketetausahaan. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan manajemen ketetausahaan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dari manajemen pesantren. Oke, langsung saja ya. Nah, efektif di sini berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan. Nah, sedangkan efisien di sini berartikan bahwa tugas yang dilaksanakan ini secara benar, terorganisir dan sesuai. Maka dari itu, manajemen ini penting adanya untuk menyelesaikan tujuan apa yang kita tuju secara efektif dan efisien. Manajemen juga berasal dari kata to manage yang berarti mengelola. Jadi manajemen ini bisa dapat mengelola untuk melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Maka dari itu, manajemen adalah melakukan pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran. Itu salah satu sumber daya yang ada di manajemen. Selanjutnya, ketetausahaan. Saya akan menjelaskan apa sih itu ketetausahaan. Nah, ketetausahaan di sini adalah penyelenggaraan kegiatan administrasi, yaitu mengurusi tulis menulis, termasuk dalam hal keuangan dan sebagainya, dan juga di dalam sebuah perusahaan, organisasi, dan juga negara. Bagian ketetausahaan ini adalah bagian yang sangat penting untuk mengurus segala jenis administrasi kepegawaian. Nah, kegiatan utama dari ketetausahaan ini untuk mengurus segala bentuk administrasi, mulai dari surat menyurat sampai dengan investasi barang. Ketetausahaan di sini juga salah satu bagian yang sangat penting dari sebuah birokrasi perkantoran. Nah, di mana pada bagian ketetausahaan adalah bagian yang mengurus kegiatan utamanya untuk mengurus segala bentuk administrasi. Mau itu administrasi kepegawaian, kesiswaan, keuangan, dan lain sebagainya, itu salah satu tugas dari ketetausahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih manajemen ketetausahaan. Nah, manajemen ketetausahaan adalah suatu aturan atau peraturan yang terdapat dalam suatu proses kerja, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan yang meliputi penyimpanan dan pengarsipan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Nah, ini adalah salah satu definisi dari manajemen ketetausahaan, dari gabungan dari manajemen dan ketetausahaan. Ini salah satu definisinya. Oke, kita lanjut. Tujuan manajemen ketetausahaan. Nah, di sini tujuan manajemen ketetausahaan ada 4. Salah satunya ada kelancaran pekerjaan, pengalaman, pedoman kerja, dan juga tolak ukur. Nah, kelancaran pekerjaan di sini bisa kita lihat, kelancaran pekerjaan kantor itu dapat mencegah kemungkinan kesalahan dalam pekerjaan. Maka dari itu, tujuan dari manajemen itu untuk melancarkan pekerjaan yang ada di kantor ataupun ada di sebuah lembaga pendidikan. Untuk yang kedua itu ada pengalaman. Nah, pengalaman ini memberikan kepala sekolah untuk dapat mengarahkan ketatausahanya untuk mengelola dan mengorganisir guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Tujuan selanjutnya itu menjadi pedoman kerja. Pedoman kerja ini bagi tetausaha untuk dapat melaksanakan tugasnya. Nah, untuk tujuan yang terakhir yaitu menjadi tolak ukur. Menjadi tolak ukur untuk mengukur kinerja ketetausahaan. Ya, di salah satu beberapa tujuan manajemen ketetausahaan, teman-teman. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis ketetausahaan. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenisnya.
Salah satunya ada kegiatan yang menyangkut manajemen kurikulum, kegiatan yang menyangkut manajemen kesiswaan, kegiatan yang menyangkut manajemen personil, kegiatan yang mengenai penataan inventaris sosial, kegiatan yang menunjang penataan keuangan, kegiatan yang mengenai pekerjaan surat menyurat, dan juga kegiatan yang menunjang manajemen sarana dan prasarana. Nah, di sini adalah salah satu jenis-jenis ketatausahaan yang sudah diporsir oleh lembaga pendidikan maupun lembaga perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tugas-tugas ketatausahaan itu sendiri. Nah, untuk tugas yang pertama yaitu menyusun administrasi ketatausahaan, menulis surat, mengandalkan surat, mengarsipkan, merapikan file-file surat, mengirim dan juga menerima surat masuk, menyusun dan menyajikan data statistik sekolah, dan mengurus dokumen-dokumen yang ada di sekolah. Itu salah satu tugas-tugas ketatausahaan. Untuk tugas selanjutnya yaitu penyusunan program kerja tata usaha, ada pengelola administrasi, ada penyusun administrasi kesiswaan dan kepegawaian, ada administrasi humas, ada penyusunan kurikulum, ada pengurusan dan pelaksanaan sarana dan prasarana sekolah, dan yang terakhir ada menyimpan dan menyusun indeks-indeks dan juga melakukan komunikasi secara lisan dan tertulis. Itu salah satu tugas-tugas ketatausahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran dan tanggung jawab tata usaha itu sendiri. Nah, untuk peran yang pertama ada pelayanan informasi, di mana ketatausahaan itu yang salah satu orang yang melayani informasi-informasi tentang lembaga sekolah atau lembaga perusahaan agar siswa atau seorang konsumen dapat menerima informasi dengan mudah. Untuk selanjutnya ada pelaksanaan urusan keuangan. Di sini juga salah satu tugas dan peran yang sangat penting untuk urusan keuangan, di mana urusan keuangan sekolah dapat tertata dengan baik, tidak banyak keborosan dan tidak ada dan terorganisir secara baik itu dalam pengeluaran sekolah atau pemasukan keuangan sekolah tersebut. Untuk selanjutnya ada koordinasi penyusunan rencana. Nah, di sini tata usaha juga salah satu yang menjadi peran penting dalam menyusun rencana pembelajaran, rencana tugas-tugas sekolah guru, dan juga rencana kepala sekolah. Itu salah satu tanggung jawab dari tata usaha itu sendiri. Selanjutnya ada evaluasi program dan anggaran serta laporan. Tanggung jawab tata usaha juga untuk mengevaluasi program-program apa saja yang kurang dari sebuah lembaga tersebut. Tata usaha juga dapat memantau apa saja yang perlu diperbaiki dan juga dapat menganggarkan sarana dan prasarana yang kurang di lembaga tersebut. Serta tanggung jawab kepala tata usaha juga melaporkan apa-apa saja data yang sudah mereka catat untuk lembaga pendidikan tersebut, lembaga pendidikan ataupun lembaga dalam kantor tersebut. Baik, ini adalah salah satu contoh ruang tata usaha dan kearsipan. Ini adalah salah satu tugas dari tata usaha itu sendiri. Jadi, teman-teman, kesimpulan dari ketatausahaan adalah manajemen tata usaha adalah kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi, manusia, harta ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Maka dari itu, dengan demikian, tata usaha merupakan kegiatan yang berhubungan dengan jasa-jasa perkantoran yang terdiri dari korespondensi dan juga laporan. Tata usaha juga berhubungan
memiliki hubungan dengan pencatatan, perhitungan, serta juga kearsipan di dalam sebuah lembaga pendidikan maupun perkantoran. Nah, tata usaha juga menurut intinya adalah tugas pelayanan di sekitar keterangan-keterangan yang berwujud pada 6 pola kegiatan. Kegiatan inti dari ketatausahaan yaitu menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan juga menyimpan. Nah, itu adalah salah satu tugas penting dari ketatausahaan. Maka dari itu, tata usaha itu sangat penting adanya dalam sebuah lembaga pendidikan maupun perkantoran itu sendiri. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya juga mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.